membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih ya. Kabarnya baik semua, Kak? Baik. Turun semua kan nih? Turun. Turun. Hadir semuanya. Siapa yang hadir? Ya. Hadir semua. Baguslah, rajinnya semua turun. Oke, Kakak absensi dulu ya. Abi. Hadir. Hadir. Andi. Yang mana orangnya? Oh. Arya. Mana Arya? Yang tegak kan duduknya. Semangat. Auliana. Mana? Tinggi-tinggi. Terus Erlita. Hadir. Julia. Ada ya. Lina. Lina. Oh ya. Lydia, Novi, Muhammad Agung. Mana?
ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca menggunakan bahasa dengan kosakata baku. Dan yang keempat, setelah memperagakan media tentang organ pernapasan manusia, siswa mampu menyebutkan bagian dan fungsi dari media peraga tersebut. Oke. Nah, organ pernapasan manusia. Ketika manusia bernapas, sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan terjadi pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di dalam darah manusia. Manusia juga memiliki pernapasan. Jika manusia memiliki pernapasan yang normal, maka ditandai dengan pernapasan yang ditandai dengan pernapasan sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Kalian berapa kali bernapas dalam 1 menit? Pernahkah dihitung? Nanti kita hitung ya. Normal atau enggak? Kita lihat. Nah, terus manusia bisa melakukan pernapasan itu melalui 2 cara, yaitu yang pertama pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Oke. Nah, lalu organ pernapasan manusia itu dibagi menjadi 7. Wow, 7 organ. Yang pertama itu adalah organ hidung. Nah, hidung adalah organ penciuman sekaligus pernapasan di tubuh manusia. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung saat bernapas. Nah, di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut kecil dan tebal yang memiliki fungsi untuk menyaring partikel atau kotoran saat udara masuk atau saat kita bernapas. Lalu, selain itu juga terdapat selaput yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk di dalam rongga hidung. Nah, coba kan saat kita bernapas misalnya, kita narik nafas nih, terus kita hembuskan. Coba kita rasakan, ada hangatnya kan? Udaranya menjadi hangat kan? Nah, itu tadi fungsi dari selaput yang ada di hidung tadi. Lanjut keduanya Pak. Nah, oke. Kemudian organ pernapasan yang kedua itu ada yang namanya faring. Nah, faring atau yang sering disebut dengan tenggorokan adalah salah satu organ tubuh yang penting dalam proses pernapasan manusia. Kenapa penting? Karena keberadaan karena faring itu berada di belakang mulut dan hidung yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nasofaring. Nah, nasofaring ini adalah yang berada pada bagian atas di sini, yang dimana memiliki fungsi sebagai tempat masuknya udara. Kemudian yang kedua ada orofaring yang berada di bagian tengah ini. Nah, yang memiliki fungsi sebagai tempat lewatnya udara. Jadi dari nasofaring dia melalui orofaring. Kemudian yang ketiga atau pada yang bagian bawah ini ada yang namanya laryngofaring yang memiliki fungsi untuk mengatur masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, fungsi faring jadi kesimpulannya fungsi faring itu di dalam pernapasan manusia untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut melalui trakea. Nah, yang ketiga adalah laring. Laring atau pangkal tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan, yang dimana berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan ini adalah bagian dari pangkal laring. Nah, fungsi dari laring atau pangkal tenggorokan
Nah, fungsi dari trakea dalam organ pernapasan adalah sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trakea juga merupakan penghubung antara laring dengan bronkus. Nah, kemudian yang kelima, apa itu? Bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Nah, sebelum memasuki paru-paru, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung. Kemudian melewati laring dan trakea. Selanjutnya udara juga akan melewati pencapangan trakea yang disebut dengan bronkus tadi. Nah, ini bronkus. Kemudian bronkus juga kan menjadi saluran kecil yang dikenal dengan bronkiolus minyak. Kemudian berakhirlah di kantong udara kecil di dalam paru-paru. Ini paru-parunya. Jadi fungsi bronkus kiri, kan bronkus ini dibagi menjadi kiri dan kanan. Nah, fungsi bronkus kiri pada sistem pernapasan akan membawa udara ke dalam paru-paru kiri. Dan fungsi bronkus kanan akan membawa udara ke dalam paru-paru kanan. Oke, yang kelima ada paru-paru. Yang keenam adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengelola udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Nah, paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Kemudian di samping paru-paru juga ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu tadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, fungsi dari organ paru-paru adalah untuk menyumbangkan oksigen atau O2 dari udara dengan karbon dioksida atau CO2 dari darah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada diafragma. Diafragma adalah organ utama yang digunakan saat bernapas. Nah, otot ini, diafragma itu merupakan sebuah otot. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Nah, diafragma ini berbentuk menyerupai kubah yang dapat menarik dan dapat naik dan turun seiring proses pernapasan pada manusia. Coba contohkan. Tarik nafas, buang. Nah, fungsi utama dari diafragma adalah untuk mengatur tekanan di dalam rongga dada. Jadi saat seseorang menghirup udara, diafragma akan menarik diri ke bawah hingga dada untuk memperluas dan memberikan ruang untuk paru-paru mengembang. Oke. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan sebuah video terkait organ pernapasan manusia agar kalian lebih memahaminya. Manusia. Simak ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus,
paus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Wah, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belajar gimana sih Pipo? Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're Lula. Lalu gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, bagaimana? Sudah paham?
membacakan, kakak mau ngomongnya kayak gini dulu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baru dijawab, baru dibacakan, baru disampaikan. Ayo. Ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Kata tanyanya apa? Satu-satu. Pertanyaannya, apa penyebab penyakit Perhatikan dulu. penyebabnya paru-paru mengalami karena pembuluh darah pada paru-paru masih Oke, benar. Beri aplaus untuk temannya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo. Iya, now. Perhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Katanya, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Seseorang yang berisiko mengalami kanker paru-paru adalah seorang yang aktif. Oke, benar. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo. Ya, ayo silakan. Pertanyaannya adalah pertanyaannya Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis merupakan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Ayo sini. Dari Sofian Inces kita. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami. Kata tanyanya bagaimana? 1. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita pneumonia TBC? Jawab. TBC napasnya sering terenggah-enggah. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, karena kita sudah mendengarkan penjelasan, terus mengerjakan LKPD, membaca tes, kakak harap kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kakak ada media yang akan dibagikan masing-masing satu untuk satu kelompok. Nah, jadi media yang kalian pegang itu adalah contoh dari alat peraga pada sistem pernapasan manusia.
dan ini sebagai diafragma. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Kita tarik dulu ke dalam. Ayo, coba dipraktekkan. Kita masukkan ke dalam. Ya, terus tarik ke bawah seperti ini. Nah, balonnya akan mengembang dan mengembis. Oh, ini kan yang tadi. Nah, ya benar. Lalu ini bisa Ini adalah batang tenggorokan. Dalamnya adalah berambut. ayo perhatikan dulu. Dalamnya adalah tarik ini ya. Nah, dia akan mengembang dan mengepit. Seperti itulah kira-kira saat kita bernapas. Oke, ya balik. Nomor 2. Iya. Mama tidak apa Terima kasih, sudah plus. Ini apa sebagai apa? Batang tenggorokan.
dengan karbon dioksida dari darah. Nah, karena disitulah tempat pertukarannya sehingga paru-paru itu disebut sebagai organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Jadi sudah paham semua ya? Nah, sekarang kakak ada PR, pekerjaan rumah. Dikerjakan minggu depan harus dikumpulkan ya. Oke, jadi PR-nya adalah menggambar organ pernapasan pada manusia beserta dengan nama dan fungsinya. Iya. Nanti jelas dituliskan juga namanya apa, ini organ apa, fungsinya apa. Oke? Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari apa tadi? Nah, dari beberapa organ tersebut akan terjadi